Teman-teman, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Abialtar Papalan dalam renungan pagi. Semoga pagi ini kita semua mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa permohonan. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan segala sejahtera. Dan sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini, kami mau melandasi semuanya dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bertaktalah ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran akal budi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah yang akan menjadi dasar perenungan kita dari Markus pasal 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saya ulangi, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian pembacaan firman Allah, teman-teman yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan dalam tema Pars Pro Toto. Pars Pro Toto. Ungkapan bahasa Latin ini artinya bahwa manusia sadar bahwa dirinya adalah bagian dari semesta atau universum. Pars pro toto artinya bahwa manusia mustahil bisa hidup tanpa beradaptasi dengan lingkungan alam ciptaan Tuhan di mana dia berada. Manusia membutuhkan tumbuh-tumbuhan, membutuhkan hewan, membutuhkan udara, tanah, dan sebagainya. Oleh karena itu, ibarat tubuh, setiap anatomi tubuh adalah bagian yang menyatu dengan segenap tubuhnya sebagai sistem anatomis yang utuh. Jika gigi kita atau ginjal kita mengalami masalah atau cedera, maka pasti segenap tubuh kita merasakan sakitnya. Sebaliknya, dia juga merawat seluruh tubuhnya, atau manusia merawat seluruh tubuhnya dan sesamanya demi untuk bisa berelasi dengan baik dengan alam semesta. Pars pro toto adalah hal yang sangat perlu selalu disadari, sehingga kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan kelestarian alam dan memelihara stabilitas harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya itu adalah sesuatu hal yang menjadi kewajiban orang percaya dan terus-menerus harus digalakkan dimanapun kita berada. Seorang tokoh yang kita kenal dengan Gandhi mengatakan bahwa bumi cukup bagi umat manusia, tetapi tak akan pernah cukup bagi umat manusia yang serakah. Benar sekali bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadikan alam lingkungan, hewan, tumbuh-tumbuhan sebagai objek untuk eksploitasi dan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dengan sistem serakah, maka pastilah bencana akan terjadi. Banjir, longsor,
dan sebagainya akan menimpa manusia. Untuk meyakinkan kita bahwa memang kita bersaudara, ya dalam tanda kutip bersaudara dengan alam sekitar kita, maka firman Tuhan pada pagi hari ini yang berbicara tentang sasaran Injil atau kabar sukacita ternyata bukan hanya pada manusia. Karena Tuhan Yesus mengatakan menurut catatan penginjil Markus di sini dalam pembacaan kita tadi bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk di sini artinya bukan hanya manusia sebagai penerima kabar baik, tetapi juga alam lingkungan atau universum, atau hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air. Sehingga kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, kabar gembira, keharmonisan kepada segala makhluk. Maka demikian juga kita harus memberitakan Injil kepada segala makhluk dengan cara apa? Dengan cara memelihara kelestarian lingkungan hidup. Memberitakan Injil kepada alam sekitar berarti tidak membuang sampah sembarangan. Memberitakan Injil kepada segala makhluk berarti kita tidak berada pada sikap menyakiti hewan, tumbuh-tumbuhan, atau mengelola mereka dengan penuh kekerasan, dengan eksploitasi yang tidak terbatas. Sewenang-wenang menebang pohon, sewenang-wenang membuat ladang berpindah atau modern, dan juga cara-cara lain yang bersifat kekerasan kepada hewani. Kalau kita serakah, maka kita tidak akan pernah merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dari alam ciptaan Tuhan, dari segala makhluk. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus menderita juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain juga berhak menerima kabar gembira, pembebasan dari kekerasan, dari eksploitasi, kebebasan dari polusi. Dan itulah sebetulnya Injil, kabar baik bagi segala makhluk. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah selalu bertindak untuk pars pro toto. Kita adalah bagian dari alam semesta. Tuhan akan disenangkan dengan sikap seperti itu. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang melindungi alam semesta, yang menyelamatkan alam semesta ini dari bahaya, bencana, kepunahan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami tentang pars pro toto, artinya kami adalah bagian dari semesta. Kami wajib memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dan itulah perintah Tuhan. Mampukan kami hari ini, esok, dan seterusnya melakukan firman dalam pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat melanjutkan aktivitas dan Immanuel.